Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bicara mengenai organ olfaksi dan gustasi. Sebetulnya tidak banyak, tapi ada beberapa konsep yang perlu saya sodorkan sehingga akan meningkatkan pemahaman tentang dua itu. Baik, saya mulai. Intinya adalah penciuman dan pengecapan. Olfaksi berarti pembauan. Nggak tahu apakah istilah penciuman itu tepat atau tidak, tapi yang jelas itu pembauan. Penghidu itu yang lebih tepat. Jadi sistem penghidu dan gustasi atau pengecapan. Nah, kedua ini sebenarnya masuk kategori spesial visceral afferent. Kalau yang mata dan telinga itu adalah spesial somatic afferent. Karena apa? Olfaksi dan gustasi sama-sama itu mendeteksi dari bahan kimia berupa molekul yang baik itu kalau yang olfaksi volatil di udara. Kemudian untuk gustasi adalah senyawa yang terlarut. Harus terlarut, Dok? Ya jelas dong. Karena letak dari papila itu kalau kita cermati ada masuk ke dalam dari kripta ataupun dari fili yang ada di lidah. Karena dia itu ada di bawahnya, maka dia butuh cairan untuk bisa masuk ke sela-sela itu. Jadi tidak bisa dalam bentuk yang padat. Kita mengulum kembang gula. Kalau kembang gulanya itu tidak larut-larut, ya tidak ada rasa manis. Tapi mengulum yang benar adalah coba dicairkan dengan saliva kita sebanyak mungkin. Supaya dia terlarut dalam saliva, baru dia akan masuk menemui gema gustatoria yang ada. Jadi rasanya baru manis. Nah, olfaksi dan gustasi dibedakan dari jarisnya untuk mencapai otak. Informasi olfaksi pada binatang vertebrata dalam perjalanannya akan menuju ke telencephalon secara langsung. Ini yang sering sekali saya sampaikan, bahwasanya olfaksi itu menjadi nervus cranialis yang tertinggi, yang organisasinya ada di telencephalon. Jadi dia tidak relate di thalamus. Ini fungsi-fungsi dasar banget pada hewan vertebrata yang berfungsi membantu dalam hal mungkin reproduksi, mungkin survival, artinya untuk mengendus makanan dan sebagainya. Sehingga nanti saya akan jelaskan itu untuk vertebrata kenapa dia itu lebih tajam. Kalau kemarin mata itu kenapa mata Raja Wali itu dengan dia itu terbang di atas misalnya 5.000 kaki bisa melihat tokek yang ada di dahan pohon. Itu karena dia diberikan kelebihan dari visualnya. Pembauan juga demikian. Kalau hal yang berkaitan dengan mangsa dan sebagainya, pembauan binatang vertebrata itu bisa lebih unggul dari manusia. Bersyukur kita pembauannya tidak tajam seperti kayak pembauan pada binatang. Saya akan tanya, apakah seekor semut itu kalau kita naruh gula di tengah rumah, semut yang di luar itu masuk, apakah dia melihat gula itu atau dia mencium? Nah, itu otomatis semut akan berdatangan. Itu hal yang memberi kelebihan karena yang pertama ini. Nah, yang kedua adalah input sensoris lainnya termasuk gustasi yang mencapai otak melalui thalamus diencephalon. Nanti yang olfaksi itu bisa merilai, artinya bisa ada yang mencapai thalamus tapi dalam fungsi-fungsi tertentu. Fungsi yang dikaitkan dengan tingkatan yang lebih tinggi yang itu ada di manusia. Nanti menuju ke neokortek. Sehingga seperti yang saya jelaskan pada panel kemarin, itu adalah neokortek kita itu menjadi unggul karena adanya itu. Oke, kita awali dengan olfaksi. Kilas balik untuk anatominya. Jadi nasi ataupun nasum atau pars nasalis itu adalah sebagai rumah untuk menghimpun udara yang masuk. Kalau udara itu untuk pernapasan akan langsung masuk ke pars respiratoria.
Tapi kalau untuk yang pembauan dia akan masuk ke atas, otomatis akan didetek oleh villi olfaktoria yang di akhiran nervus olfaktorius. Nah, penyusunnya ini untuk pars eksternal nasi ada processus maxillaris, os frontalis. Mana itu, Dok? Ini proses os frontalis. Jadi kalau processus maxillaris ya ini processus maxillaris os frontalis. Kemudian processus frontalis os maxillaris ini os maxillaris, processus frontalis. Jadi processus frontalis dan processus maxillaris dengan tulang yang berbeda dia akan menyatu menjadi sutura. Baru di sini ada os nasal yang menutup. Os nasal tidak menutup semua. Dia hanya menutup sebagian. Karena apa? Sisanya ini akan ditutup oleh cartilago nasalis ataupun tulang rawan yang membuat hidung itu akan lebih fleksibel ataupun lentur. Kita bisa mencium bahan keras sampai hidung gepeng pun nggak sakit karena ada cartilago. Coba bayangkan kalau sampai ujung itu adalah seperti ini. Maka kalau kita sholat, maka kita butuh sajadah yang empuk. Karena apa? Sholat ini nggak kuat, karena kalau tidak ada cartilago akan sakit. Karena langsung tulang yang akan menumpu. Kalau kita mencium anak ataupun ibu kita, maka nggak akan mau kalau tidak ada cartilago, karena akan menyakitkan. Ini adalah cartilago nasalisnya. Jadi os nasal itu sudah dirancang, dia hanya sebagian, kemudian dilanjutkan oleh cartilago nasal dengan penguatan yang dia bisa mobile, digeser, dijewer, dibikin mancung, artinya kalau orang yang gemes itu kan akhirnya seperti itu. Kalau mau operasi plastik juga seperti itu, bikin mancungnya kok jelek banget kayak burung paruh kakak tua, maka dibikin lurus, maka di sini tinggal dipotong, dikurangi saja. Itu contohnya. Cartilago ada cartilago septalis, septum, artinya saya nggak kelihatan ini di tengah-tengah itu adalah septum antara kanan dan kiri, melanjutkan diri ke belakang ke arah lamina perpendicularis dari osis ethmoidalis. Jadi Anda harus hafal, kalau saya nyebut lamina perpendicularis itu milik tulang apa ya? Ethmoidalis. Jadi ini bagian dari penyusun yang dari ethmoidalis. Kemudian ada di bagian lateral itu namanya cartilago lateralis nasi. Kemudian ada yang berupa sayap cartilago alaris nasi. Oke, di sini ada cartilago fibrosa, ada kesamodia dan sebagainya. Jadi ikan ikut menguatkan fibrosa itu supaya kita jewer nggak akan lepas. Oke, ini potongan memperlihatkan septumnya. Di mana tadi saya nyebut adalah perpendicularis os ethmoidalis, karena os ethmoidalis itu ada di tengah, maka ini lanjutan jadi crista galli, foramen cerebriformis. Di sini tempat keluarnya nervus 1, ini semua milik tulang ethmoidalis. Jadi dia ke atas menjulang sebagai crista galli, ke bawah dia melanjut menjadi lamina perpendicularis. Sama-sama ethmoidalis. Yang merah ini adalah os frontalis, ini os sphenoidalis. Nah, di sini ada tulang. Kalau Anda lihat pas kebetulan ya, kalau Anda praktikum nanti dilihat di preparat kering, di kadaver yang asli, artinya di tulang belulang yang asli yang ada di lab itu, ini sudah hilang semua. Karena tingkatan deposit kalsium dari penulangan itu tidak terlalu tinggi, maka dalam pengawetan tulang kering itu pada manusia ini cenderung menghilang, artinya nggak kelihatan lagi. Vomer sudah juga hilang, hanya sisa-sisa dikit yang di sini. Processus vomer pada os ethmoidalis. Sini juga hanya menyisakan sedikit, yaitu vomer yang melekat pada palatin. Nanti processus palatinus pada vomer. Jadi jangan kaget kalau nanti lihat tulang yang kok ini kosong, septumnya aja udah nggak ada, karena dia sudah sulit atau didapatkan kecuali kita buka kadaver yang baru. Oke, jadi ini ethmoidalis itu menyusun perpendicularis dan lamina cerebriformis. Lamina cerebriformis itu ada di sini, di mana di sini cerebriformis itu nanti ada
semacam sayap yang disebut dengan ala. Jadi di sini ada kristagali, di bawahnya itu semacam kayak ada sayap, namanya ala. Ala itu sayap. Kalau kita nyebut biasanya ala kristagali. Di dalam ala kristagali terdapat lubang-lubang banyak. Ini alanya terdapat lubang-lubang banyak. Nah, lubang itu disebut dengan foramina sribosa. Kalau satu kita nyebut foramen sribosa, tapi kalau karena banyak biasanya kita nyebut foramina sribosa. Oke. Untuk apa foramina sribosa? Tempat keluarnya nervus olfactorius. Jadi nervus olfactorius keluar lewat foramina sribosa. Ini vomer, terus kemudian choanae. Ini nasi perbatasan dengan pharynx, itu di sini. Ini namanya choanae. Apertura atau lubang penghubung antara cavum nasi dan nasopharynx. Cavum nasi, ini cavum nasi dan nasopharynx. Berarti ini batasnya disebut choanae. Mungkin Anda sudah praktikum, saya hanya refresh kembali. Ini tampilan dari depan. Tatkala kita memotong tengkorak itu sebatas aditus orbita atau di tengah-tengah dari cavum orbita, maka akan lihat ini adalah septumnya. Ini adalah sinus maxillaris, concha nasalis inferior, concha nasalis media, concha nasalis superior. Kemudian di antara concha dengan dasar ini disebut meatus. Namanya meatus nasi inferior. Yang atas nanti di sini ada meatus nasi media, di sini ada meatus nasi superior. Anda lihat di sini nanti ada ala kristagali kalau dia ke depan, sehingga celah-celah di sinilah tempat nanti untuk olfaksi. Nah, kalau bagian dari internal, maka dinding lateral tadi ada concha nasalis superior media inferior, kemudian recessus sphenoidomedalis, recessus cekungan antara os sphenoidalis dan ethmoidalis. Jadi kalau kita lihat di sini, recessus sphenoidomedalis itu antara os sphenoidalis dan ethmoidalis. Jadi ini adalah recessus sphenoidomedalis. Vestibulum adalah lubang masuk hidung. Antrum adalah inferior dari ossa nasalis. Ini tadi septumnya dibentuk oleh lamina perpendicularis, os ethmoidalis, cartilago septinasi, os vomer. Kemudian yang bawah lamina horizontalis, os palatini itu di sini. Ini ada naik dikit harusnya. Gambarnya ada naik dikit. Jadi di sini ada processus palatinus atau dia sebagai kalau di sini hanya disebutkan lamina horizontalis. Tempat perlekatan dari vomer itu adalah processus palatinus. Ini harus tepat di tengah. Kalau nanti dia bergeser ke kiri atau ke kanan, itu kita kenal dengan istilah deviasi septum. Ini penting karena nanti Anda di klinik akan banyak ketemu pasien yang dia alergi berat dan sebagainya, nanti didapatkan deviasi septum. Paling sering antara vomer dan cartilago septalis di sini. Nah, lalu cavum nasi sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah vestibulum, di mana di sini sebelah posterior nares itu lubang hidung, adalah suatu lanjutan dari kulit yang berisi ini mukosa kulit sebetulnya, perpindahan antara kulit dan mukosa, berisi rambut hidung ya. Kemudian kelenjar sebaceus, kelenjar keringat, hampir semua lengkap di situ. Untuk apa? Untuk pelindung terhadap zat yang masuk ke hidung itu harus dalam keadaan yang baik. Jadi baik bakteri, kotoran dan sebagainya. Ini sebagai barrier mekanik yang pertama sebelum masuk ke saluran nafas. Yang kedua adalah pars olfactoria, sepertiga posterior yang ada di pars olfactoria. Ingat, ini adalah neuron mengandung neuron bipolar, spesial visceral afferent. Dendrit menggantung pada epitelium dan peka terhadap trauma dan pada lamina cerebriformis tadi. Aksonnya ditemukan pada dinding septum.
awalnya terdapat duri maju turun dan hilang sekitar 1% setiap tahunnya. Bau berbeda akan merangsang jenis neuron yang berbeda dengan menyebabkan pola impuls aferen berbeda untuk setiap otak. Untuk pas respiratoria sisanya 2/3. Fungsi pas respiratoria adalah udara masuk tidak perlu dibau, tapi udara masuk langsung akan menuju ke kuanai dan menuju ke nasofaring, artinya untuk pernapasan. Jadi hanya sebagian kecil yang akan dihirup. Ini sebagai warning sebetulnya. Kalau kita di tempat yang nggak baik, misalnya kita jajan di tempatnya kotor, ada sampah, maka di situ otomatis ini akan dominan masuk olfaktori. Tapi kalau orangnya cuek, ya kita makan seperti biasa. Tapi kalau nggak akan mau makan karena di situ sangat mengganggu. Jadi ini adalah nares, ini adalah vestibulum, jadi corong tempat udara masuk. Kemudian daerah sepertiga di sini adalah pars olfaktoria. Daerah 2/3 ini adalah pas respiratoria. Jadi udara masuk bisa dicium, bisa langsung masuk untuk menjadi udara pernapasan. Oke, beberapa komponen yang ada di hidung sekaligus. Di sana ada beberapa konka, tadi sudah saya sebut, ada metus. Karena kenapa saya perlu ulang materi ini? Karena ada beberapa berkaitan. Kalau Anda mempelajari lakrimal ataupun kelenjar air mata, maka ada hubungannya dengan muara yang ada di hidung. Sinus-sinus juga bermuara di sana. Contoh di recessus sphenoidalis, di sini ada pintu masuk dari sinus sphenoidalis, sehingga udara akan masuk ke sana. Untuk apa sih sinus-sinus yang ada di sekitar hidung? Karena di situ ada os epimoidalis punya sinus, terus kemudian os epimoidalis punya sinus, frontalis punya sinus, maxillaris punya sinus. Itu berarti semuanya dia bermuara ke dalam kavum nasi. Apa fungsinya? Udara yang masuk itu akan ada yang terturbinasi masuk ke sinus. Lalu fungsinya apa? Di sinus terdapat mukosa kapiler yang dia ikut membantu menghangatkan udara. Jadi pada saat udara nafas masuk itu akan dihangatkan masuk sinus. Kemudian struktur sinus juga berperan penting dalam proses pembentukan suara. Jadi besar kecilnya sinus akan berpengaruh terhadap suara yang dikeluarkan juga. Karena sinus itu bermuara di kavum nasi, maka sering kita mengenal istilah sinus paranasal. Artinya sinus yang ada di sekitar kavum nasi yang dia bermuara ke dalam kavum nasi atau sinus paranasal. Ini Anda silakan nanti pelajari sendiri untuk pintu masuknya. Setidaknya ini adalah recessus sphenoidalis, itu tempat ada masuk sinus ethmoidalis. Metus nasi superior itu pintu masuk sinus ethmoidalis. Ada sinus ethmoidalis anterior, sinus ethmoidalis posterior. Kemudian metus nasi media ada pintu masuk beberapa sinus, antaranya adalah sinus maxillaris ada di metus nasi media, sinus ethmoidalis anterior juga di sana. Kalau tadi itu kan ethmoidalis posterior masuk ada di metus nasi superior. Oke, ini adalah sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus maxillaris. Ini adalah vaskularis hidung. Perlu Anda cermati karena sering hidung itu kalau ada tanda mimisen keluar darah spontan, nggak perlu takut, itu harus kita mengenal ada beberapa pembuluh darah atau kapiler yang di situ pecah. Nah, prinsip vaskularisasi hidung ini perlu diperhatikan. Ada istilah bagian sepertiga inferior dan sepertiga superior. Sepertiga inferior itu berasal dari karotis eksterna, ini sama. Kalau yang sepertiga superior dari karotis interna. Karena superior ini bagian dari olfaktorius. Maka di sini dari arteria ophthalmica, untuk yang inferior dia dari arteria vacillaris, ada sphenopalatina. Ini contoh arteria ethmoidalis posterior, arteria ethmoidalis anterior. Ini cabang dari arteria carotis interna.
Kemudian di sini ada cabang panjang, itu berarti arteria sphenopalatine dari arteria maxillaris, arteria palatina mayor dari maxillaris. Kemudian di sini ada dari arteria facialis berupa arteria septalis, di mana di sini hampir beberapa ada arteria ethmoidalis, arteria sphenopalatine, arteria palatina mayor, arteria septalis, itu sama-sama membentuk yang kita kenal dengan plexus. Plexus itu adalah anyaman. Jadi dia bersatu, membentuk anyaman yang padat banget, dan itu ada di bawah mukosa. Jadi disinilah yang nanti akan jadi memerah. Kalau dia dilatasi banget, pada saat di situ akan rapuh, maka di sini bisa pecah dan keluar darah spontan. Namanya epistaxis atau mimisen. Tapi di sini sebenarnya ada plexus juga di posterior. Ada mimisen anterior, ada mimisen posterior. Epistaxis posterior. Yang bahaya adalah yang posterior. Karena darah tidak keluar, nggak kelihatan, tapi darah banyak akan ditertelan masuk ke lambung. Itu yang bahaya. Jadi yang ini simple, dibiarin aja, nanti dia jendal, dia akan nutup sendiri. Tapi kita bisa pasang tampon, masukkan kasa sebanyak itu, kemudian ditekan di sini, dia akan berhenti. Kalau dia enggak, basahin dengan es, nanti dia akan nutup sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi ada plexus, kita kenal dengan istilah area atau plexus Kisselbach. Ini tempat mudah terjadinya epistaxis atau mimisan untuk anterior. Meskipun yang pecah bukan di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan sebagainya. Jadi ini gabungan dari arteria. Ada arteria spinalis, arteria sphenopalatine, arteria palatina mayor. Tolong yang masuk cabang-cabang ini bisa diamati supaya nanti pembentuk plexus itu bisa dikenali. Oke, itu sekilas tentang mengingatkan kembali anatomi dari hidung. Kemudian kita fokus ke olfactorius, vas olfactoria, atau biasa kenal dengan apparatus olfactorius. Jadi yang saya maksud tadi itu adalah ethmoidalis, ini lamina cribosa, tempat nanti akan keluar yang kita kenal dengan villi atau serabut, villa olfactoria. Ini berupa tonjolan saraf yang nanti di sini akan ada reseptor. Kalau kita lihat di sini, ini adalah perpanjangan dari telencephalon. Berarti olfaksi itu sebetulnya adalah, kan kita kenal ada olfactory receptor neuron atau ORN, sel ORN. Maka di situ sebetulnya bagian dari saraf. Badan sel dari nervus olfactorius atau nervus 1 berada di dalam mukosa olfactoria. Hebat. Jadi badan sel sarafnya sendiri ada di mukosa olfactoria, pada kavum nasi bagian atas. Jadi di sini itu nggak main-main. Ini adalah saraf badan sel itu sudah expose keluar, kontak dengan luar. Makanya kalau ada kebakaran, kemudian di situ ada hawanya panas banget, asapnya banyak di situ, itu otomatis bisa merusak reseptor itu sendiri. Kemudian badan sel di sini dan nervusnya akan masuk ke sana melewati foramina stribiformis menjadi tractus olfactorius. Ini tractus olfactorius. Namun demikian di sini akan ngumpul dengan yang kita nama dengan bulbus. Bulbus itu seperti terminal, di mana di sana tidak hanya ada satu neuron, tapi di sana ada kayak koneksivitas interneuron. Ada saling berkontributif nanti dari satu dengan yang lain dan sebagainya. Ada yang sifatnya dia itu menghambat, ada yang sifatnya nanti dia itu adalah melokalisir dan sebagainya. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa olfactory receptor neuron itu melewati foramen cribosa. Kemudian bagian otak yang menjadi bagian atau kita kenal dengan olfactory brain itu biasa kita kenal dengan rhinencephalon. Rhino itu hidung, cephalon jadi otak yang bertugas untuk penciuman. Sedangkan olfactory epithelium sendiri itu ada beberapa komponen selnya.
Jadi tidak hanya dia reseptor saja, tapi di sana ada beberapa sel. Ada sel sustentakuler yang dia bertugas suportif atau penyokong. Ada ORN ataupun yang kita kenal dengan olfactory receptor neuron. Ini perlu diingat, dia memiliki atau kapabel regenerasi atau dia mampu beregenerasi. Ini yang tidak ditemukan di sel saraf pada umumnya, karena kita anggap sel saraf itu adalah sel yang stabil, artinya sel yang dia tidak bisa digantikan dalam waktu cepat, kecuali ada dua tempat yang selnya mampu beregenerasi dengan baik di otak kita, yaitu yang pertama ada di olfactory ini, di olfactory neuron, dan yang satunya di hipokampus atau untuk pembelajaran. Makanya belajar sampai dewasa itu dimungkinkan karena ada renewing, ada proses-proses di hipokampus itu yang berupa regenerasi untuk perbaiki diri. Jadi belajar sampai tua itu pun nggak masalah. Salah satu yang sekarang tren adalah pada saat orang itu kena infeksi COVID, maka dia salah satu gejalanya adalah tidak mampu menghidu atau penciuman hilang. Itu Anda bisa mencermati nanti, meskipun belum banyak yang dipublikasikan, tapi secara umum itu bisa diterangkan. Bisa jadi dia dalam keadaan sekret tebal sehingga sekresi mukus yang ada di hidung karena pileknya berat itu menutup olfactory neuron. Nah, di sini ada sel basal. Kalau tadi ada regenerasi dimungkinkan karena ada sel basal ini. Selama sel basalnya masih utuh, mampu dia beregenerasi sampai berkali-kali. Asal kerusakannya tidak sampai sel basal. Bagaimana odoran ataupun olfaktan itu bisa dikenali oleh sel olfactory? Maka di sini dia harus ketemu dengan reseptor dulu yang ada di area cerebrospinal tadi. Jadi setelah dia ketemu, maka akan berjamin berlakunya mekanisme dari efek action antara reseptor dan ligan, yaitu pengeluaran G protein, kemudian adenilat siklase, kemudian pengeluaran siklik AMP, kemudian baru ion channel opening. Nah, kebetulan ion channel ini kalau sudah opening akan masuk. Kalau sudah masuk akan terjadi depolarisasi, akan terjadi transformasi dari sinyal yang ada tadi di sinyal listrik yang ada di saraf. Baru dia akan menuju lewat tractus olfactorius menuju ke telencephalon. Di telencephalon akan mengalami central processing yang kita kenal dengan persepsi. Ini melalui tractus olfactorius menuju telencephalon. Namun demikian nanti beberapa cabang ataupun jalur dari olfactory itu akan menentukan dari reaksinya. Ya, ada lewat nukleus olfactory anterior, ada lewat tuberculum, ada piriformis cortex, kemudian ada lewat amigdala dan introhinal cortex. Jadi di sini akan memberikan respon afektif ataupun emosi pada saat itu melewati amigdala dan korteks introhinal. Kalau melewati tuberculum dan piriformis, maka akan persepsinya secara sadar bahwa itu bau. Baunya itu bisa enak, bau itu tidak bisa tidak enak. Kalau di kerumunan ada yang satu kentut saja, maka di sini disinilah persepsi dari kentut ini. Kemudian akan melibatkan ini, ya, berarti kentut. Siapa yang kentut langsung diplototin kemudian dipukul atau ditendang, itu berarti sudah mengacu ke ini amigdala dan sebagainya. Jadi afektifnya akan bekerja. Tapi kalau orang itu tenang, itu cuman ada yang kentut, maka di sini hanya dari ada yang kentut ya ya sudah, itu berarti hanya ini. Jadi aparatus sensoris untuk pendeteksian bau tadi kan ada di mukosa olfactory yang ada di atap dari ataupun di lamina cerevisiae. Nah, di sana itu meskipun kecil, tapi kalau itu dibentangkan reseptor tempat pendeteksian itu bisa seluas 500 mm persegi. Jadi ini bisa lebih luas lagi ataupun tergantung dari pola pernapasannya. Jadi kalau kita mencium menghidu sesuatu dengan pola bernapas
itu berarti kan akan memasukkan, sehingga akan kontak dengan reseptor lebih banyak karena luasannya lebih banyak. Oke, sedikit ini adalah histologi, Anda bisa pelajari sendiri nanti. Yang jelas perlu diingat, ini adalah aparatus olfaktorius yang ada di mukosa. Di sana ada beberapa komponen sel yang perlu Anda ketahui, di mana di situ kenapa dok ada yang 6 itu namanya 5, ada glandula. 10 itu glandula Bowman, di sini adalah duktusnya, dia akan mengeluarkan glandula itu. Di sini ada rambut untuk menangkap odoran. Glandula itu akan membasahi sehingga terdisolve. Molekul yang ada di udara nanti akan terdisolve di dalam cairan mukosa yang ada di sini, baru dia akan bisa diterjemahkan. Artinya dia berikatan dengan reseptor. Jadi 6 itu adalah sel olfactory neuron. Ini adalah dendritnya. Saat dia itu yang menuju ke perifer, meskipun selnya itu dilindungi di dalam, tetapi dendritnya dia langsung opening menuju ke pars olfactoria, nasi. Jadi yang saya katakan tadi itu adalah satu-satunya saraf yang dia terekspos keluar. Ini saraf yang langsung menjadi reseptornya itu terekspos di dunia luar, artinya ketemu dengan udara. Kemudian yang nomor 7 itu ada basal cell. Ini sel basalis, itu nomor 7. Ini yang dia mampu berproliferasi dan berdiferensiasi menggantikan sel orn ataupun reseptor neuron tersebut. Oke, ini lanjut baca sendiri. Nah, tadi saya bilang regenerasi. Meskipun dia punya rambut, tapi sebetulnya dia motilitasnya tidak signifikan. Kemudian sel orn ini bisa berganti atau terjadi regenerasi setiap 30-60 hari. Jadi kita akan ada jaminan fungsi dari hidung kita selalu dalam keadaan baik. Meskipun usia juga akan berpengaruh terhadap kemampuan meregenerasi tersebut. Tadi molekul yang terdisolve di dalam mukus yang dikeluarkan oleh sel Bowman yang ada di mukosa orn tadi, maka di situ yang dia akan berikatan dengan reseptornya. Kemudian akan terjadi stimulasi adrenal siklase, terjadi peningkatan siklik AMP. Kemudian open channel, nah ini terusnya reseptor potensial, yang kemudian baru nanti aksi potensial terjadi. Artinya terjadi depolarisasi, aksi potensial akan terjadi. Manusia sendiri bisa membedakan sebetulnya, meskipun kita tidak bisa mengenali satu dengan lain namanya, tapi mampu membedakan sekitar 2000 sampai 4000 olfaktan, artinya odoran. Nah, adaptasi dapat dilakukan terhadap pembauan atau bauan tertentu. Ini akan mempengaruhi dari reseptor dan juga dari koneksi sentral atau persepsi kita sendiri. Jadi seorang pekerja yang dia bekerja di tempat sampah, maka otomatis dia sudah adaptasi. Kalau kita belum pernah di tempat pembuangan sampah umum, maka kita pasti akan beda dengan yang sudah bekerja di sana. Di sana mau istirahat di sampah yang baunya kadang sampai radius 2 kilo itu aja, dia makan di sana enak sekali. Artinya itu karena ada proses adaptasi. Nah, adaptasi dimungkinkan nggak? Dimungkinkan. Di sini menjelaskan bahwasanya sel orn kita itu lebih bersifat generalis daripada spesialis. Artinya spesialis itu maksudnya apa? Spesialis itu kita, misalnya saya paling peka terhadap bau A, itu adalah spesialis. Tapi kita bersifat general, apapun yang sifatnya adalah bau sekali, ya kita akan bau. Kalau tidak, ya tidak. Artinya semua memiliki kemampuan dan intensitas yang sama. Kalau yang spesialis gimana? Pembauan spesialis. Contoh pembauan spesialis adalah binatang yang dia itu memang mencari mangsa dari bau-bauan, dari membau mangsanya. Contohnya adalah apa ya? Yang bau itu.
lewat binatang pengerat misalnya tikus, maka dia katakanlah dia memiliki spesialis untuk pembauan, maka di situ dia mampu dari bauan itu membedakan mana dia mangsanya, mana dia tidak, bukan, dari jarak jauh. Itu adalah spesialis. Kemudian yang kedua, yang dari kategori spesialis ini, dia bisa berfungsi efektif dalam hal jarak yang tidak normal. Artinya mungkin binatang itu bisa mencium lawan jenisnya pada saat musim kawin dalam radius bermil-mil. Itu karena dia spesialisnya memang itu. Makanya yang jarak mereka, misalnya serigala, hidupnya misalnya kok ada soliter, dia hidupnya menyendiri, hanya 1-2, tapi begitu musim kawin kok ya dia itu bisa ketemu dari jarak yang jauh, karena disitulah ada proses nanti spesialis untuk mencium dari apa yang dikeluarkan oleh lawan jenisnya. Itu yang dikenal dengan feromon. Meskipun nanti sebetulnya yang membedakan adalah, kalau tadi adalah kemampuan dari sel ornya, maka yang bisa jadi di sini adalah yang membedakan itu adalah konsentrasi dari zat yang masuk ke organ itu sendiri. Kemudian kalau tadi yang spesialis lebih lanjut bisa dijelaskan begini. Kalau kita mengenal jumlah gen total yang ada di tubuh kita, itu istilahnya namanya genom. Genom adalah total gen yang berfungsi pada tubuh kita. Untuk olfaktori itu sekitar 900 gen yang teridentifikasi membantu fungsi olfaksi. Nah, pada manusia dari 900 olfaksi ini yang fungsional sekitar 350 saja. Lalu kita bandingkan dengan hewan gimana? Misalnya yang dia spesialis, itu contohnya adalah tikus. Mirip genom tikus itu pada manusia, maka tikus sering dipakai untuk penelitian-penelitian di lab, itu karena dia memiliki genom yang sama dengan manusia. Cuman di sana untuk olfaktorinya, untuk tikus itu ada 900 yang genomnya itu semuanya fungsional. Anda bisa membayangkan sendiri, manusia hanya 350, untuk tikus 900. Maka penciuman tikus jauh lebih hebat dari manusia. Itu yang membuat tadi itu, untuk hewan-hewan tertentu memang difungsikan, dia diberikan kanugrahan untuk yang lebih spesialis dalam hal untuk survival dan reproduksi, artinya untuk hidupnya. Tapi kalau manusia dia lebih kita sendiri patut bersyukur kenapa hanya 350 bukan 900. Kalau 900, nah kita mau spesialis apa? Kalau 300, kalau 900 tapi generalis, payah banget, kita nggak bisa tidur lantaran semua yang ada di rumah kebau dengan intensitas yang tinggi. Kita nggak bisa tenang karena semua bau itu bisa kita cium dengan intensitas yang tinggi. Contohnya aja, seperti apa intensitas tinggi kalau bau? Dalam keadaan ruang tertutup, ada temanmu ngentut dengan bau yang sangat-sangat sedap. Kira-kira baunya yang pada saat seperti itu adalah itu dianggap bau yang spesialistis. Belum lagi bau keringat. Anda masuk ke ini nggak akan kuat, misalnya ke angkot atau apa tempat kerumunan orang yang di situ ada banyak keringat dan sebagainya, Anda nggak akan kuat. Sehingga bersyukur kita hanya diberi generalis, jadi kemampuan itu. Kita bisa meningkatkan bauan dengan apa? Meningkatkan konsentrasinya dari molekulnya, atau kita bisa mendekatkan objek itu ke hidung kita.
Seringkali kita terkecoh, oh ada apa ini yang ada di lantai kita, bukan itu ya. Untuk memastikan kadang kita perlu mencium, maka itu perlu dekatkan. Itu contohnya. Tadi udah Anda baca sendiri nanti. Ini bulbus olfactorius. Ini adalah processing untuk tahap pertama dari otak kita. Jadi dia ada di bulbus. Ini termasuk paleokortek, artinya adalah termasuk tingkatan yang paling tua. Ingat, saya membedakan ada paleokortek, ada neokortek. Neokortek itu adalah yang baru, artinya kortek yang mampu belajar. Paleokortek adalah ini insting yang ataupun pada hewan vertebrata pun ada paleokortek. Di situ ada beberapa, di bulbus olfactorius ada beberapa sel. Di sana ada sel mitral, ada sel TAF, ada sel lainnya juga, yang kemudian di sini ada konsep, ada mekanisme yang kita kenal konvergensi rasio, artinya adalah peruncingan, penajaman. Artinya kalau kadar bauan itu sekitar dia ada peningkatan yang memungkinkan nanti itu akan diteruskan ke otak, itu yang mana. Nah, karena bauan itu banyak, maka harus ada istilahnya proses pemilihan. Pemilihan itu ada di persepsi kita, mana yang akan kita teruskan. Itu dari rasa senang atau tidak senang. Ini gambaran yang ada, ini foramen cribriformis, ini villa olfactoria. Ini adalah ornya, sel ornya. Kemudian ini kan bipolar ya, satunya menuju ke sana, satunya menuju ke reseptor, artinya menuju ke mukosa. Jadi kan gitu. Kemudian masuk, kemudian ketemu bersinap di bulbus olfactorius. Di sini ada sel yang kita kenal dengan glomerulus, bukan sel. Kemudian di sini ada beberapa sel. Ada sel mitral, ada sel TUF, ya. Kemudian juga ada sel periglomerular. Kemudian ada sel granula. Ada beberapa sel yang ini sebetulnya tergantung dari mekanisme nanti akan diteruskan, dikuatkan atau dihambat. Oke, ini mekanisme traktusnya. Jadi ini adalah bulbus olfactorius, ini traktus olfactorius. Dia bisa ke area substantia perforata anterior, bisa masuk ke insula, bisa masuk ke amigdala, bisa masuk ke uncus, bisa masuk intrahinal. Amigdala intrahinal nanti akan ujung-ujungnya masuk ke hipokampus. Ya, kalau yang ini perforata dan ini dia masuk ke telencephalon. Oke. Jadi ini seperti tadi. Kemudian ini ada glomerulus, ada di bulbus, sehingga bulbus itu yang mengembang itu, membesar itu lantaran di sini ada beberapa badan sel saraf, ada sel mitral, TUF, kemudian sel granular dan sebagainya. Itu kan sehingga di sini akan menggendut, artinya bertambah. Kemudian di sini berganti neuron, ada sel mitral, ada sel TUF, kemudian masuk. Di sini digambarkan. Nanti ke komusora anterior, gambarkan lagi untuk sel, dia menuju ke tuberculum, kemudian ke kortek olfaktori primer, kemudian ke olfaktori sekunder. Ini bulbus, kemudian dia melewati yang dikenal dengan, ini ada cingulum ya, kemudian ini fornek, kemudian ini intrahinal, kemudian ini amigdala. Jadi ini kasus yang menggambarkan untuk masuk lewat jaringan amigdaloid ataupun emosional. Jadi intinya ke emosional tadi itu masuk ke area yang kita kenal dengan istilah sistem limbik. Ini otomatis nanti akan ada respon terkait dengan emosi dan memori. Jadi penciuman sangat kuat hubungannya dengan memori, sangat erat hubungannya dengan emosi. Ingat ya, emosi itu bisa negatif, bisa positif.
Emosi negatif itu adalah emosi yang sangat amat sangat. Jadi misalnya, kalau Anda sudah suka pada parfum tertentu, maka itu adalah emosi positif. Saya paling suka itu. Meskipun harganya mahal, saya akan beli itu sebagaimana caranya. Kalau bisa, nanti pacar saya juga mau tak pakai itu. Mau tak minta pakai parfum yang sama. Itu contohnya. Saking hafalnya pada parfum tersebut, maka meskipun dalam ruangan gelap itu dia mampu mengenali, meskipun enggak, itu intinya memorinya dia akan jalan. Kok bau kayak gitu ya, bau parfum kayaknya dari pacar saya misalnya, itu akan ada memori yang kuat. Kemudian di korteks baru dia ada persepsi, apakah di sana ada asosiasi yang nantinya dia menerjemahkan terkait ini seperti apa. Contoh saja pada saat ini, oh ini apa ya, bau duren. Yuk, bau duren. Kalau sudah sampai persepsi, maka di sini dia akan menambahkan persepsi gerakan memori. Nah, delok baunya ini duren Medan ini. Saya hafal bener ini, duren Medan. Itu adalah aktivasi dari korteks. Kalau di sini cuman pengenalan tadi itu. Oke. Ini adalah tingkatan lebih jauh dengan mengambil memori-memori yang lama. Ini olfactory pathway-nya. Jadi bisa masuk insula. Ini langsung asosiasi, sensasi. Kemudian entorhinal, otomatis pintu masuk dari hipokampus lewat entorhinal. Kemudian tuberculum, nanti masuk septum. Kemudian cortex piriformis, amigdala, orbitofrontal cortex. Kemudian sama-sama nanti ujungnya masuk hipotalamus. Kalau di sini masuk hipotalamus, yang ini Anda lihat di sini berkaitan dengan otonom. Kemudian kalau lihat di sini apakah dia ada talamus. Nah, karena jalurnya ini beda. Ini olfactory pathway yang dia generasi yang dia tidak melewati talamus. Ini beberapa yang konsep simpulan di mana limbic system itu bisa men-trigger emosi, bisa men-trigger memori, ya, bisa juga untuk membangkitkan gairah seksual. Kalau orang terjadi gangguan itu disebut dengan anosmia, di mana di sini tidak mampu lagi membedakan bau atau membau. Ini yang dikenal dengan anosmia. Ini bisa jadi karena diblok. Jadi pada kafum itu dia tidak dimungkinkan molekul yang ada di odoran itu ketemu dengan reseptor. Jadi dia terblok. Misalnya terblok karena ada mekanik berupa polip, berupa tumor, atau berupa sekret yang keras atau sekret yang menutup, yang tidak memungkinkan ada terjadi pertemuan itu. Oke, ada pertanyaan untuk olfaksi? Kebetulan permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan. Dokter, kenapa pada beberapa orang tuh apabila dia itu mencium bau, misalnya mengharum mobil, terus nanti tuh bakal jadi gitu ya, Dok? Ulangi, Pak. Ulangi. Kenapa pada beberapa orang apabila dia itu mencium bau-bau kayak misalnya pengharum mobil gitu, Dok, itu nanti bakal nyebabin pusing gitu, Dok? Ya, oke. Jadi itu pusing lantaran ada ketidaknyamanan dengan bau itu. Jadi pertama mungkin baunya tidak cocok. Jadi kedua, konsentrasi dari odoran itu memang cukup mengganggu. Mungkin ada semacam kayak iritan yang sampai menuju ke reseptor itu, ada iritannya. Jadi di situ akan membangkitkan transmisi yang berlebihan, yang sifatnya adalah warning, artinya ketidaknyamanan. Sebetulnya pada tingkatan persepsi adalah ketidaknyamanan. Saya nggak nyaman dengan bau ini, nggak convert. Kecuali kalau bau itu nyaman, dia suka, maka bau itu dengan konsentrasi tinggi pun dia akan terima. Jadi akseptabilitas juga akan berpengaruh, gitu ya. Jadi bisa nggak
saya mengurangi supaya pusingnya berkurang dan saya menjadi adaptasi. Ya, dengan cara adaptasi. Jadi kalau nanti adaptasi dilakukan, nanti artinya penerimaan dengan kondisi seperti itu, maka persepsi jadi lebih nyaman, kemudian kita menjadi hilang pusingnya, artinya tidak akan merasakan apa-apa. Karena apa? Itu bagian dari yang sudah dia terima. Kendali itu ada di mana? Ada di bulbus. Bulbus akan mempengaruhi seberapa aksi potensial, seberapa besar thresholdnya ya, aksi potensial yang akan diteruskan ke otak. Karena di sana ada mekanisme konvergensi tadi, ada mekanisme apakah itu dikuatkan, apakah mekanisme itu akan di drop atau dikurangi. Itu di sana. Oke gitu Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum dokter. Ya silakan Wan. Saya bertanya kalau misalkan ada ibu hamil itu kenapa kok sering terjadi perubahan emosi ya dok? Misalkan kalau mencium bau yang sebelumnya dia suka terus pas hamil itu kadang ibu hamil itu jadi mual-mual atau tidak enak gitu dok. Ya, ada istilah hiperemesis, hiperosmia, artinya penciuman menjadi meningkat, sensitif dan sebagainya. Itu karena perilaku yang kalau di ini tadi ada masuk ke hipotalamus. Hipotalamus dikaitkan dengan otonom berupa salah satunya adalah hormonal. Nah, pada ibu hamil itu ada perubahan hormonal drastis. Diyakini pada awal hamil itu ada hormon yang dikenal dengan HCG meningkat. HCG ini akan mempengaruhi beberapa fisiologi dari organ-organ terkait dengan fungsinya. Salah satunya adalah tadi itu. Jadi ada banyak yang ibu hamil awal itu yang dia mengalami sensitivitas yang meningkat. Misalnya salah satu contoh, istri saya dulu tidak tahan terhadap bau sabun cuci. Nah, sabun cuci dia tidak tahan. Akhirnya apa? Saya yang mencucikan. Kita beralih ke tes. Biasa kita kenal dengan gustasi. Ini sama SVA. Nah, di sini akan mempengaruhi hebatnya. Gustasi ini akan mempengaruhi sesuatu mekanisme fisiologis yang ada di tubuh seperti kayak salivasi, aktivasi gastrointestinal, pengecapan, pengunyahan sama muntah. Jadi ini banyak berkaitan dengan pola-pola aktivitas tersebut hanya dari rasa. Jadi intinya juga tadi itu, apakah dia itu convert, dia itu diterima atau tidak. Contoh kalau kita itu menolak dengan tegas, kita saja sebetulnya enak itu, sebetulnya enak makanan yang kita makan, tapi dibilangin enak nggak? Enak. Apa yang kamu makan itu? Sesuatu yang dia bikin alergi misalnya. Apa itu? Itu seafood. Dia langsung langsung dimuntahkan. Artinya apa? Sesuatu yang dia akan memang harus dikeluarkan, dalam arti dia tidak terima itu. Meskipun rasanya enak. Itu dikaitkan dengan persepsi kita. Belum lagi kalau kita bicara itu enak nggak? Enak. Tahu nggak itu masakan yang sana sering pakai minyak babi misalnya, itu contohnya. Bagi orang Islam kan langsung dia akan muntah. Nah, kemarin pada saat epidemiologi saya sudah cerita bahwasanya karena dia adalah arkus branchial ke-1, maka dia nyerinya ada dia dibagi menjadi 2/3 anterior dengan nyeri nervus 5. Kemudian kebetulan dititipi untuk yang pengecapannya oleh nervus facialis dari arkus branchial 2, sepertiga posterior dari branchial ketiga. Kita ingat arkus branchial kenapa kemarin dibikin, karena arkus branchial itu sebetulnya adalah lanjutan dari yang kita kenal dengan gut atau pembentukan usus. Makanya kemarin arkus branchial paling dalam itu kita kenal dengan endoderma, itu bagian penyusun sama dengan usus atau gut.
Maka di sini ada istilah endodermal foregut. Itu besok akan kita bahas di embriologi blok 1 atau 17 digesti. Lidah 23 anterior dia berasal dari tuberculum impar. Ini kemarin saya sudah singgung ductus thuroglossus, kemudian ini berarti perbatasan antara 2/3 dengan 1/3, maka ada foramen cecum. Kira-kira gini, ini ada sulcus terminalis, ini 2/3 anterior, ini 1/3 posterior. Ini foramen cecumnya. Ini untuk opening ya, ada epiglottis, kemudian esophagus, larynx. Oke, lidah adalah seperti ini. Memang benar kata penyanyi manapun, memang lidah tidak bertulang. Karena lidah sebetulnya dari ototnya jenis otot rangka. Otot lidah ada dua jenis, otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik adalah otot yang dia berorigo-insersi ada di lidah sendiri. Berarti mungkin berorigo di ujung lidah dan berpangkal lidah, namanya musculus longitudinalis. Kemudian ada di pinggir dan di pinggir origo-insersinya, sehingga akan disebut otot transversalis, musculus transversalis. Fungsinya adalah untuk mengecilkan. Kalau yang sini adalah untuk memendekkan, memanjangkan. Kemudian otot transversalis superior, inferior dan sebagainya. Nah, lalu yang dimaksud dengan ekstrinsik adalah otot yang membantu menggerakkan lidah tapi origonya ada di luar. Misalnya di processus styloideus namanya musculus styloglossus. Di palatum namanya palatoglossus. Ini contoh musculus palatoglossus. Di sini ada palatoglossus, ini ada palatopharyngeus. Ini palatoglossus depan, palatopharyngeus belakang. Di sini karena dia tersusun oleh otot. Intinya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai organ indera, fokuslah kita bicara hanya pada gema gustatoria saja. Kita nggak akan bicara tentang lidah secara umum, karena itu ada bagian dari digesti. Tapi nggak ada salahnya, karena kita harus bicara lidah secara umum supaya kita bisa komprehensif dalam memahami. Ini sulcus terminalis batas 3/2/3. Ini tonsilla lingua, ini tonsilla palatina. Kemudian dorsum lidah itu bagian belakang. Kemudian letak dari lidah itu sebagai bagian atau tempat adanya gema gustatoria itu dikenal ada istilah papila. Adanya papila-papila nanti itu dimungkinkan karena papila itu di sampingnya terdapat gema gustatoria. Distribusi papila sebetulnya merata, tapi di sini ada beberapa pengelompokan yang bisa terlihat dengan jelas. Misalnya daerah sini adalah papila circumvallata. Oke, ini tadi sudah. Kalau tadi adalah olfactory reseptor neuron, maka kalau yang di lidah kita kenal dengan TRC, taste receptor cell. Itu terdistribusi di epitel lidah secara merata. Ada di lidah, oke. Ada di palatum mole, soft palate, oke. Ada di palatum durum, oke. Epiglottis di daerah laring itu ada semua. Dengan semakin ke belakang inervasinya nanti dari mulai 7, 2/3 anterior, 1/3 posterior, 9 di epiglottis sampai ke laring nanti 10. Nervus cranial 10. Dia secara embriologi berasal dari neurogenik ectoderma, artinya jadi sebetulnya adalah ectoderma, neuroectoderma gitu ya. Sebetulnya dari crista neuralis. Kemudian sebagai sensornya atau reseptornya kita kenal dengan taste bud ataupun yang kita biasa sebut dengan gema gustatoria. Ini biasanya ada di papila ya, dan tersebar tadi. Nah, ada beberapa papila, bentuk papila yang ada di lidah, yang salah satu ada beberapa, diantaranya adalah filiformis bagian dorsal lidah, fungiformis anterolateral, foliata bentuk daun, posterolateral, jadi anterolateral fungiformis,
foliata posterolateral, dan circumvallata itu sepanjang sulcus terminalis. Nah, hampir semua masing-masing papila ini memiliki taste bud atau gema gustatoria, kecuali papila filiformis yang itu jarang atau hampir tidak ada taste budnya, dimana filiformis tadi ada di dorsum. Jadi fungsi di dorsum dia karena banyak Pak. Kenapa di dorsum lidah jarang terdapat papila? Karena dia lebih banyak bekerja secara mekanik. Yang peran dari dorsum lidah itu sangat berat untuk menyapu makanan, untuk pada saat ngunyah itu benar-benar dia seperti bebannya terberat. Itu ada di itu, sehingga dia dilindungi untuk dipilihkan filiformis yang dia memiliki kehalusan dan dia lebih kuat. Kemudian jumlah yang besar dan memiliki karakteristik yang paling hebat, paling besar dari taste bud yang ada itu adalah papila circumvallata. Dia paling besar sehingga dia gema gustatoria dia lebih lengkap. Ya, kurang lebih 250 taste bud itu ada di circumvallata. Ini adalah gambar taste bud. Ini yang dua ini ada sebelumnya papila. Jadi dia ada di samping-sampingnya, sehingga posisinya tidak menghadap ke atas, seperti kayak langsung berhadapan, karena nanti kecenderungan akan rusak. Sehingga ini akan terlindungi. Deteksi dari tastan itu biasanya akan dibantu oleh adanya sekresi dari glandula Ebner. Kalau yang tadi itu yang olfactory neuron, reseptor tadi ada sel Bowman ya, maka di sini adalah Ebner. Nah, lidah itu secara orkestra, secara harmonis sekali, dia sebetulnya enak dan tidaknya makanan itu dalam bentuk mix. Sehingga secara orkestra di sini kekuatan yang mana itu maka akan menerjemahkan enak dan enak, intinya adalah gabungan kombinasi dari beberapa tipe sensasi yang ada di gema gustatoria. Ada pahit, ada manis, ada asam, ada salty, dan satunya lagi sebetulnya ada umami. Masih ingatkah Anda film Ratatouille? Di mana di sana disuruh makan apa? Makanlah satu, dia pakai dua. Satunya anggur, satunya apa itu? Kemudian disuruh makan pluk satu. Dia merasa enak, terus satunya enak, terus suruh makan barengan, masuk terus dia jadi tambah melayang. Artinya apa? Itu berarti mengindikasikan kombinasi inilah. Anda main kuliner, jadi perang kuliner di luar sana itu sebetulnya adalah perang dalam meramu. Berapa persen dari bumbu-bumbu itu supaya menimbulkan suatu kombinasi yang dasar yang bisa dirasakan itu seperti kayak ratatouille. Jadi itulah intinya. Kalau nggak kombinasi ya kenapa makanan nggak manis saja terus? Karuan. Jadi makanan manis memanjakan yang nanti khusus untuk gema gustatoria reseptor manis. Nah, asam tok kan nggak mungkin. Garam ya nggak mungkin. Tapi ternyata masak tanpa garam seperti kayak itu induk lupa akan anaknya. Artinya orang enak gitu loh. Jadi ini harus gabungan. Nah, kombinasi tadi ada istilah yang circumvallata itu banyakan di sulcus terminalis. Kalau yang filiformis hampir nggak ada. Kemudian yang tadi itu fungiformis itu kebanyakan di anterolateral, ini kebanyakan di ini. Saya bilang apakah memang tersebar seperti itu? Saya bilang no. Kalau memang seperti itu, rasa di lidah itu adalah distribusi yang paling terpadat. Artinya sebetulnya penyebaran itu merata, cuman distribusi paling padat ada di situ. Lalu kenapa bisa berkombinasi? Disitulah maka sebetulnya bisa merasakan macam-macam karena di lidah itu tersebar. Jadi untuk makan sesuatu di
harapkan makanan itu dalam bentuk cair. Kalau itu makanan keras, sebaiknya dalam bentuk dia sudah terdissolve dalam saliva. Makanya ada istilah kunyahlah makanan itu dengan baik. Kalau bisa kunyahlah 32 kali, meskipun kadang dikunyah 3 kali sudah habis ketelan, apalagi 32 kali. Intinya adalah supaya terdissolve dengan bagus, luas permukaan tubuhnya itu berkurang, kemudian akan menjadi bercampur dengan baik, kemudian dirasakan menjadi suatu yang rasa yang dasar. Itu kalau tugas lidah. Tapi sering dimanjakan, udahlah lidah nggak usah kerja untuk merasa, untuk mencampur, dicampurkan oleh bumbu yang diulek di luar. Ada macam-macam bumbu jadikan satu di blender. Nah itu kan otomatis memanjakan lidah. Jadi rasa itu masuk, nah nggak usah dikunyah, langsung ditelan atau disedot pakai sedotan aja sudah enak. Tapi nek minum pakai sedotan itu ya sebaiknya sedotannya jangan terlalu ke belakang. Nanti kalau sedotan terbelakang itu hanya akan langsung masuk ke lambung, ya nggak ada rasa dengan baik. Sedotlah supaya diam sementara di mulut, supaya apa? Memanjakan gema gustatoria. Ya, mahal-mahal minumannya ya disedot, masukkan dalam mulut. Kalau perlu diupuk, artinya di sini supaya dia bertahan berapa saat itu supaya berkontak dengan gema gustatoria. Baru nanti kalau sudah ditelan. Jangan sedot langsung telan semua, yang mending air putih sama aja. Tinggal ada. Ya. Untuk fisiologi silahkan nanti itu dipelajari lebih lanjut. Ini fisiologi banget, dimana ada beberapa yang membedakan sebetulnya kenapa dia itu asam, kenapa dia itu manis dan sebagainya. Jadi ingat, kalau garam salty itu jelas dia kaitannya dengan ion natrium. Kalau asam ion H. Kalau manis di situ ada 7TM atau reseptor dari TR1. Pahit TR2. Kemudian memang cukup lengkap untuk yang manis. Di sini ada beberapa mekanisme. Jadi ada TR1, TRC, kemudian ada PLC, ada P3. Jadi secara mekanisme dia lebih mapan untuk konsep dari reseptornya. Makanya kecenderungan kita lebih dominan itu norima yang manis. Ada satu lagi, silakan nanti di umami ya. Umami itu yang ada pada monosodium glutamat atau biasanya micin. Karena dia itu derivat dari monosodium glutamat, itu disinyalir banyak yang tidak mau dengan pakai itu. Tapi sebetulnya micin itu, kalau yang saya pelajari ya, karena saya juga nggak menolak itu. Jadi micin itu bisa masuk ke otak kalau blood-brain barrier-nya belum sempurna. Jadi memang bahaya dipakai untuk anak dan bayi. Jadi sebaiknya bayi muda misalnya sebelum masih di bawah 2 tahun, 3 tahun itu sebaiknya dihindarkan dari micin karena dia masuk ke otak. Kalau sudah dewasa itu dia tidak masuk ke otak karena blood-brain barrier sudah mapan. Dia akan memberikan rasa enak, dia hanya bersirkulasi di dalam sistemik. Jadi kalau saya sendiri nggak takut sih. Kenapa takut? Harus takut untuk makan yang mengandung micin, nggak masalah. Tapi ini untuk saya ya, kalian boleh nanti ngacu yang mana gitu, nggak usah ikut-ikut, nggak apa-apa. Ini adalah papila-papila fungiformis, filiformis yang tidak, intinya di sampingnya tidak ada papila. Papila filiformis itu lembut. Kalau fungiformis itu yang dia gedebuk, gede. Jadi taste bud itu ada di samping-sampingnya. Nih, ini adalah taste budnya. Ada di samping-samping. Ini adalah berbentuk daun papila foliata. Jadi makanan itu kalau kita keras itu hanya menempel di atasnya, tidak ada kontak dengan taste bud. Makanan itu harus dalam bentuk cair. Sehingga saliva berpengaruh untuk melumatkan atau membuat dia cair, sehingga ada yang kayak gula batu ya, kembang gula, maka dia ada yang cairan yang terdissolve itu nanti akan masuk ke kripta ini, kemudian kontak dengan dia, baru dirasakan, oh
enak. Makanya kadang disesep-sesep itu supaya memang dia akan bercampur salipah. Ini ingat 2/37 1/39 untuk di belakangnya sampai ke epiglottis dia 10. Kemudian untuk jalurnya menuju ke otak di sini ada first untuk ordo pertama, neuron ordo pertama itu dia berasal dari reseptor, di mana dia badan selnya ada di traktus solitarius, kemudian akan menuju setelah dia dari traktus solitarius. Kemudian ordo 2 dia setelah itu dia melalui jalan ascendant menuju ke otak, kemudian melewati lemniscus menuju apa? Talamus. Karena ini adalah nervus 7 atau nervus 9, maka dia ada di bawah, maka dia berilai ke talamus. Jadi gini, kemudian di sini dia belum mata bisa 7 bisa 9, dia berilai ke talamus baru menuju ke insula atau korteks gustatorii. Ini ordo 3 dari talamus menuju korteks. Ini adalah ordo 1, ordo 2, ordo 3. Oke, sensasinya berusaha kombinasi tadi udah, ini juga sudah. Oke, ini hanya distribusi. Itu yang bedakan. Garam itu sebetulnya itu terdistribusi, umami dia terdistribusi di seluruh lidah. Kemudian asam itu margin. Kenapa asam itu dia kecenderungan ada di mana? Karena dia sebetulnya melindungi. Jangan sampai ketidaknyamanan itu muncul terus. Ini juga kenapa dia di pangkal lidah? Maka karena ini ketidaknyamanan. Kalau pahit itu ada di ujung lidah, maka di situ kita makan sesuatu tidak akan enak. Karena apa? Akan ketemu langsung pada reseptor yang tidak nyaman. Nah, yang paling depan adalah untuk yang sangat memberikan kenyamanan, yaitu manis. Ini adalah fisiologi bila terjadi gangguan. Kalau aguesia itu berarti komplit hilang perasa kecap. Dysgeusia itu artinya terganggu, artinya rasanya aneh. Kemudian hypergeusia itu artinya akan berlebihan. Oke, tadi ini lanjutan dari yang tadi, jadi silakan nanti pelajari. Ini rute 23. Kemudian ini dari nervus. Kok jadi suaraku kayak gini ya? Oke, secara umum itu ada pertanyaan? Ya. Dok, saya baca di beberapa literatur itu disebutkan bahwa pembagi rasa itu yang manis depan, terus samping itu apa namanya asam gitu tuh adalah sebuah mitos, dok. Itu tadi gimana, dok? Tadi saya sudah sebut, kalau saya lebih percaya itu adalah terdistribusi secara merata, cuman kepadatannya yang berbeda. Kepadatan yang berbeda itu yang nanti diterjemahkan sebagai dia itu ada di mana. Kayak tadi itu manis ada di depan, itu sebetulnya memang kepadatannya ada di sana. Nah, yang umami dan salty tadi itu lebih merata, itu karena dia terdistribusi merata benar. Itu loh. Sebetulnya yang lain juga ada, di mana-mana juga ada sebetulnya. Kenapa? Itu yang membuat sebetulnya gradasi rasa itu dikaitkan dengan kombinasi dari berbagai rasa itu menyebabkan satu rasa yang bisa diterima. Gitu. Memang sih untuk yang pahit itu dia terlindung, untuk yang asam segala itu memang terdistribusi agak lebih tersembunyi di samping. Oke. Ada lagi? Bertanya, dokter. Ya, silakan. Jadi kan ketika hidung kita tersumbat atau kayak pengap gitu, kenapa kok rasa di lidah itu berubah gitu? Hidung tersumbat, terus rasa di lidah itu berubah. artinya kalau kita melihat jarasnya, apakah ada kaitan
jarak antara olfaksi dengan gustasi itu tidak. Jadi kalau dia ada kaitannya itu memang dihubungkan dengan persepsi di otak, korteks. Jadi adanya pembawaan yang nggak enak akan berpengaruh terhadap rasa itu karena karena otak memanggil memori yang nggak nyaman. Yang nggak suka duren, kalau sudah bau duren maka dia hipotalamusnya akan jalan coba dia akan muntah-muntah. Kemudian dia akan mengingat suruh makan ini duren enak, maka dia bilang tidak, nggak enak. Karena apa? Dia sudah dibutakan dengan bahwasanya bau duren itu sudah tidak nyaman, apalagi rasanya, dan gitu. Jadi itu yang menyebabkan ada hubungan dengan rasa dengan pembauan. Itu dikaitkan. Kalau orang itu sudah klop, rasa baunya enak, pasti rasanya akan enak, itu ya seperti itu. Jadi otaklah yang bermain di situ, persepsinya. Oke? Izin bertanya. Ya, silakan Syah. Jadi saya punya teman itu dia kalau pagi itu suka bersin gitu dokter, bersinnya tuh parah gitu. Itu kenapa ya dok? Itu biasanya alergi, punya alergi dicek saja. Ada riwayat keluarga alergi enggak? Jadi artinya bisa dites. Ada tes alergi mengarah ke itu. Mungkin alergi dingin. Jadi bisa jadi dibantu dengan menghangatkan tubuh pada saat pagi hari, menghindarkan kontak dengan dingin, nanti dicoba bersin enggak. Itu biasanya ada faktor seperti itu. Nah, itu yang membuktikan bahwasanya bersin itu adalah fenomena yang dia itu ada di dalam yang sebetulnya dia mengganggu. Mungkin dia ada hipersekresi, jadi lendirnya banyak, maka dia akan terjadi bersin. Kemudian sensitivitasnya dia meningkat, akan jadi bersin. Jadi itu mekanisme yang sebetulnya fisiologis. Oke, gitu aja cukup ya waktunya. Silakan nanti tanya di lain kesempatan. Untuk itu mari kita akhiri, dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.